Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Seon menjadi murid Taeyong. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Taeyong dan Seon sebelum dia kembali ke tempat jegal. Taeyong berkata, "Kamu mau aku jadi bawahanmu? Bukankah itu alur alami dari kekalahan? Lagi pula aku memegang hidupmu. Sudah aku buat agar kamu harus menerima ekstraksi darah dariku sekali setiap 1 bulan. Mending kamu bunuh saja aku. Kamu mungkin tidak tahu karena kamu terjebak di pegunungan ini. Tapi nama Taeyong dikenal luas berada tepat di bawah 10 seniman bela diri teratas. Dan kamu mau aku melayani bocah sepertimu hanya untuk bertahan hidup? Mati tidak terhormat di jalan akan lebih terhormat bagi seniman bela diri daripada menjadi bahan candaan. Kalian seniman bela diri memang berbeda. Kalian menilai hidup kalian lebih rendah daripada nama yang tidak berarti. Tapi aku tidak bisa bilang aku tidak mengerti perasaanmu. Bahkan kalau kamu menjadi bawahanku, aku tidak mau merusak nama Taeyong. Aku perlu namamu untuk suatu alasan. Dan aku rasa aku bisa membuatmu jadi lebih kuat. Bagaimana? Kenapa tidak pikirkan tawaranku?" Kita beralih di waktu yang sekarang. Jegalsi berkata, "Aku kira kamu sekedar preman yang hanya tahu menggunakan paksaan. Sekarang, Taeyong yang hampir menjadi salah satu dari 10 seniman bela diri terbaik telah mendapatkan murid muda yang menelan esensi darah iblis. Kalau itu terjadi, kita tidak akan lebih dari anjing yang mengejar ayam. Rencana kita untuk memasang tali kekang padanya sudah benar-benar hancur. Tapi masih ada cara. Apa? Kalau kita bisa merampas murid itu, mari berharap dia bukan orang yang setia." Kita beralih di suatu tempat. Di sana ada Seon yang sedang bermeditasi. Tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Orang di luar berkata, "Jegalsi ingin bertemu denganmu." "Aku?" "Iya, dia ingin bertemu sendirian." Seon bergumam, "Rubah licik itu pasti berencana menanam perpecahan." Di saat Seon sudah keluar, di sana ternyata ada Taeyong yang sedang bersembunyi. Dia bergumam, "Keluarga jegal, rubah licik itu sudah mulai beraksi." Kita beralih di tempat jegal. Di sana Seon berkata, "Kenapa Anda memanggil saya di larut malam ini? Saya tidak berpikir master saya akan senang melihat kita bertemu begini." Jegalsi bergumam, "Untuk seorang yang belum jadi murid selama sehari penuh, kamu cukup setia." Jegalsi berkata, "Aku tidak punya banyak waktu, jadi langsung ke intinya. Daripada berlatih di bawah Taeyong, kenapa tidak bergabung ke keluarga jegal kami?" "Tapi saya sudah menjadi murid Taeyong." Kita sama-sama tahu bahwa meskipun Taeyong adalah master, dia tidak memiliki dasar atau kekuatan. Dengan kata lain, bahkan kalau kamu jadi muridnya, tidak ada yang akan mengakuimu di dunia bela diri. Master saya hampir jadi salah satu 10 seniman bela diri terbaik.
Dengan level keterampilan itu, dia sudah memenuhi kriteria. Keterampilan bukanlah segalanya. Kamu terlalu naif. Baik itu seorang 10 seniman bela diri terbaik atau hampir menjadi itu, tidak ada yang bertahan selamanya. Yang terus berdiri hanyalah sekte. Sebuah sekte dengan tradisi panjang dan reputasi terbaik pada akhirnya akan menghasilkan 10 seniman bela diri terbaik. Itu kekuatan dari keluarga terkenal seperti kami, keluarga Jegal. Keluarga Jegal yang memiliki pengaruh tidak terbantahkan di seluruh dunia bela diri. Dan selain itu, kamu masih belum menyerap esensi darah iblis sepenuhnya, kan? Apa itu artinya keluarga Jegal memiliki cara untuk melakukannya? Akhirnya kamu mengerti. Esensi darah iblis diciptakan oleh kultus demonik saat perang keadilan yang hebat. Aliansi bela diri yang ditaklukkan oleh kultus demonik juga meneliti metode untuk memproduksi esensi darah iblis dan teknik rahasia untuk melarutkannya. Keluarga Jegal kami sudah mengamankan teknik itu. Dengan tiba-tiba Taeyong datang dan dia berkata, "Itu cerita yang menarik. Keluarga Jegal memiliki teknik untuk menyerap esensi darah iblis." "Itu tidak mungkin." "Iya, Master. Dia berkata begitu." Jegalsi bergumam, "Para bajingan ini mereka memasang jebakan." Jegalsi berkata, "Tolong tenang dan dengarkan penjelasan saya, tetua." "Diam. Aku punya otoritas yang diberikan aliansi untuk menyelidiki. Aku akan langsung memenjarakanmu atas dugaan kerjasama dengan kultus demonik." "Kerjasama? Itu mustahil. Kalau kamu tidak kerjasama, bagaimana manual rahasia kultus demonik berada di tanganmu?" Jegalsi bergumam, "Sialan, aku tertangkap basah." Saiyan berkata, "Master, kalau saya boleh bertanya, apa hukuman untuk seseorang yang bekerja sama dengan kultus demonik?" "Tentu saja kematian. Sebagai instruktur, Anda punya otoritas untuk melakukan eksekusi di tempat, kan?" "Itu benar. Seperti yang Anda dengar, tidak hanya dia bekerja sama dengan kultus demonik, dia juga mencoba menyetir kekacauan antara Master dan saya. Saya percaya sungguh pantas bila dia dieksekusi sekarang untuk menyingkirkan ancaman di masa depan." Jegalsi bergumam, "Mau sejauh apa kamu mau mendorongku ke pojokan? Apa mereka mau aku berlutut dan memohon?" Saiyan berkata, "Saya akan melakukan eksekusinya atas nama master saya. Kamu pikir kamu bisa menyentuhku? Aku Jegalsi, putra tertua keluarga Jegal dan calon kepala Jegal." Dengan tiba-tiba Saiyan langsung memukul Jegalsi. Taeyong berkata, "Apa dia benar-benar mati?" Dia bahkan tidak bisa mempertahankan diri melawan serangan selevel itu. Nampaknya dia tidak pantas menjadi penerus keluarga Jegal. "Kamu tidak harus membunuhnya. Sudah aku bilang, kita perlu menyingkirkan ancaman apapun. Kalau kita biarkan dia hidup, siapa yang tahu kapan bajingan licik ini akan menusuk kita dari belakang. Meski begitu, kamu telah membunuh putra sulung keluarga Jegal. Bagaimana kamu akan membereskan kekacauan ini? Kamu takut pada keluarga Jegal. Bagaimana bisa kamu mengatakan itu? Keluarga Jegal memiliki nama yang terkenal.
Tapi nama itu pun yang seharusnya menjadi kekuatan mereka, juga bisa menjadi kelemahan mereka. Nama mereka adalah sebuah kelemahan. Apa kamu mengerti sekarang? Iya, kita bisa menuduh tidak hanya Jegalsi, namun seluruh keluarga Jegal atas dasar kerjasama dengan kultus demonik. Benar sekali, kita tidak hanya akan menuduh mereka bekerjasama dengan kultus demonik, tapi juga diam-diam memonopoli rahasia untuk menyerap esensi darah iblis. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika kita melaporkan ini pada aliansi? Bahkan rumor keterlibatan mereka saja akan menghancurkan reputasi keluarga Jegal. Bagi kepala keluarga terkenal, itu mungkin skenario paling menakutkan. Tapi Jegal Seom telah kehilangan putra tertuanya. Sebagai ayah yang kehilangan masa depan keluarganya, instingnya akan mencari balas dendam dulu. Tapi masa depan itu hanya bernilai kalau nama keluarga Jegal terjaga. Mau bertaruh? Apa yang akan diprioritaskan Jegal Seom? Balas dendam untuk putra sulungnya atau kehormatan keluarganya? Bagaimanapun Pak Tua itu akan tiba segera. Kemungkinan sangat marah. Jadi sebaiknya kamu tangani ini dengan baik. Kecuali kamu mau melawan seluruh keluarga Jegal. Taeyong bergumam, kamu yang membuat kekacauan dan sekarang aku yang harus membersihkannya. Jegal Seom pun datang ke tempat tersebut dan dia langsung melihat jasad anaknya. Jegal Seom berkata, "Apa maksudnya ini? Itu adalah eksekusi. Meski kamu adalah inspektur, seharusnya kamu menilai kejahatannya dulu. Bagaimana ini bisa dibenarkan? Putramu mengakui telah bekerja sama dengan kultus demonik." Diam! Tidak hanya kamu membunuh putraku, tapi sekarang kamu mencoba memberi tudingan tidak berdasar padanya. Kalian tidak akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Bunuh mereka! Prajurit pun mulai berlari ke arah Taeyong, dan Taeyong pun langsung mengeluarkan kekuatannya yang besar, sampai membuat prajurit di sana terlempar hanya dengan hentakan kekuatan Taeyong. Taeyong berkata, "Semua orang tahu bahwa muridku ini mengonsumsi eliksir milik kultus demonik, esensi darah iblis. Namun beberapa saat lalu, Jegalsi mengirim seseorang untuk memanggil muridku, mengeklaim bahwa keluarga Jegal telah mengamankan teknik rahasia untuk menyerap esensi darah iblis dan menawarkan untuk melantik dia ke dalam keluarga sebagai inspektur dari aliansi. Aku tanyakan ini pada keluarga Jegal. Bagaimana manual rahasia kultus demonik bisa ada di tangan keluarga Jegal? Jawab aku, Jegal Seom. Kenapa kalian menyimpan naskah yang sangat berbahaya itu? Cepat jawab. Nampaknya ada kesalahpahaman. Keluarga Jegal, dengarkan baik-baik dan pilihlah. Apa kalian akan melawanku dan terus hidup sebagai keluarga yang telah mengkhianati aliansi bela diri? Atau kamu akan bekerja sama dan membersihkan nama kalian dari aib bekerja sama dengan kultus demonik? Semuanya, turunkan pedang kalian. 4 hari telah berlalu. Kita dilihatkan sebuah kapal di sana. Tiba-tiba, ada orang-orang yang menyerang kapal tersebut. Salah satu orang di sana berkata, "Mulai sekarang kapal ini milik Surojai. Kalau kalian ingin hidup, letakkan semua bawaan kalian."
Hei, kamu! Tidak dengar? Aku bilang letakkan barangmu. Tiba-tiba ada sebuah serangan yang menyerang perampok di sana. Serangan itu sampai membuat tangan perampok itu langsung terputus. Salah satu orang di sana berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Dan orang-orang di sana melihat ke arah orang yang sudah menyerang tadi. Ternyata yang menyerang tadi adalah seorang perempuan. Salah satu orang di sana berkata, "Aku adalah Master Perairan Jagang, Sulyong Han. Kelihatannya kamu sedikit berlatih dalam seni bela diri. Bagus kalau kamu dari keluarga terkemuka. Jadi aku bisa dapat uang ratusan cukup banyak untukmu. Mengetahui namaku tidak akan menguntungkan bagimu, karena kalian semua akan jadi makanan ikan hari ini. Tapi karena kamu sudah memperkenalkan dirimu, tidak sopan kalau tidak aku jawab. Tolong ingat baik-baik, bahkan di alam setelah kematian, namaku adalah..." Sebelum wanita itu menyebutkan namanya, tiba-tiba perampok di sana menyerang wanita itu. Akankah wanita itu bisa mengalahkan perampok di sana? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!